terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menyapa Anda dalam Sapa Sosial untuk memberikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif tentunya ya. Semoga hari ini juga Anda sudah menyiapkan segala persiapan dan kelengkapan untuk mendukung aktivitas Anda. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar tentunya ya. Di pagi hari ini kita akan bercerita terkait dengan inspirasi usaha kuliner. Kita ketahui bisnis kuliner di Makassar sudah begitu menjamur sekarang. Bagi Anda yang ingin terjun menjadi seorang pengusaha kuliner, maka pandai-pandailah untuk melihat bagaimana peluang usaha dan jenis usaha apa yang kemudian harus Anda tekuni di Makassar. Karena jika salah memilih jenis usaha kuliner, ya tentunya bisa berdampak juga bagi penghasilannya. Nah, kali ini kita berbicara terkait dengan mencari keuntungan menjadi seorang pengusaha kuliner. Nah, kali ini pengusaha kulinernya masih terbilang muda. Usaha kulinernya begitu banyak ya, dan variannya juga nanti akan dijelaskan. Terlebih dahulu saya perkenalkan ada Mbak Asrina yang merupakan owner dari Trisnack. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Benar ya wabarakatuh. namanya Asrina ya? Ya, benar. Saya panggil Rina aja. Betul. Oke, Rina apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah menyempatkan pagi-pagi hadir di studio Kompas TV Makassar. Tapi Mbak Rina tidak hadir sendiri. Ia membawa seluruh beberapa varian menu yang ia dagangkan di Trisnack. Penyebutannya Trisnack ya, brandnya ya. Oke, Trisnack. Bisa dijelaskan terlebih dulu varian atau menu apa saja yang dijual di Trisnack ini? Yang kakak pegang ini itu mozzarella stick. Jadi, mozzarella stick. Jadi di dalamnya itu mozzarella kita goreng dengan adonan semacam pancake. Kita balutin adonan pancake dan tepung roti, dikasih topping coklat. Oke, ini topping coklat. Ini topping green tea. Topping green tea ya. Iya, Ini benar. yang topping coklat ya. Sama aja kali ini Sama ya. aja sih Cuma sebenarnya. beda Porsi besar. Kita ada porsi besar, kita juga ada porsi kecil. Oh, ini porsi besarnya nih. Iya, porsi Ini besar, kecil ini ya. porsi kecil. Nggak terlalu berbeda jauh sih Iya, ya. cuma besarnya ya. Ya harga pun juga nggak beda jauh sih Kak. Oke. Ini sekali lagi tadi mozzarella stick ya. Iya benar. Oke, selanjutnya varian yang atau menu yang dijual oleh Mbak Rina ini apa ini? Ini sangat favorit ini. Ini Apa namanya egg takoyaki. Apa? Egg takoyaki, kalau untuk itu makanan khas Jepang, tapi Jepang itu lebih fokusnya ke adonan takoyaki, lebih ke adonan terigu. Kalau kita lebih banyak campuran adonan telur. Oke, lebih banyak. Dia ada isian berupa kayak sosis, crab stick, mozzarella, sama Ini apa nih ini yang tadi? itu katsuobushi. Jadi dia kayak ikan asap, ikan asap cakalang ya kalau orang sebut di Makassar. Luar biasa ya. Ini menunya lebih kepada jajanan-jajanan Korea dan Jepang nih kayaknya. Seperti ya. itu, benar. Jajanan Jepang Korea, tapi harganya harga kaki Indonesia 5. ya? Harga kaki 5 ya. Kaki 5 sekali. Rasa bintang 5, harga kaki 5. betul. Selain itu juga ada ini nih. Kalau yang ini kentang spiral. Kentang spiral. Oke, Kita kentang kasih kemudian mozzarella, varian rasa itu seperti balado, jagung bakar kayak gitu. kalau ini udah cukup lama sih Iya, spiralnya nih ya. spiralnya. Kentang spiral ini udah cukup lama ada, tapi bentuknya ini udah cukup menggugah selera ya. Begitu panjang nih. Khusus ini kayaknya membutuhkan bahan kentang yang besar nih ya. Betul, yang kemudian betul sekali. diiris-iris ya. Iris-iris. Ada alatnya memang, Ada alat alatnya spiral sendiri ya? kentangnya. Oke. Selanjutnya tidak hanya menu snack-snack ala-ala Korea dan Jepang yang dijajakan oleh Mbak Asrina nih, ada juga minuman. Ini minuman apa nih yang ini nih? Itu mojito. Mojito. Orang lebih kenalnya itu mocktail. Mocktail. Oke. Iya. Ini campuran apa aja nih? Itu sirup markisa sama soda. Oke, markisa dan soda. Ini sama dengan yang ini? Yang itu sama, cuman kita ada sirup, kan sekarang ada minuman yang biru itu sudah agak susah, jadi kita gunakan sirup. Sirup biru yang memang kita ambil dari Jakarta. Oke, baik, itu dia beberapa menu dan saya yakin tidak hanya ini aja nih. Iya, betul. Masih ada lagi yang banyak. belum sempat. Sebenarnya ada yang awal pertama kami bangun itu ada namanya lemon potato.
Cuman long potato itu karena stoknya kita memang khususnya cuma di satu cabang, itu ada di Perintis. Sama-sama olahan dari kentang, tapi kita kayak bentuk stick ya? Bentuk stick tapi panjang. Kayaknya pernah dengar long potato. Long potato ya. Benar. Kalau gitu kita lihat dulu beberapa daftar menu yang kemudian dijajakan oleh Mbak Asrina, nanti sambil kita lihat. Tapi kita mulai dulu nih. Tadi perkenalannya berupa menu yang dijajakan di Tri Snack. Jadi penyebutannya Tri Snack, tulisannya Tri Snack, K-nya itu pakai X ya. Oke. Nah, kita mulai nih Mbak Asrina. Mbak Asrina sejak kapan sih memulai usaha kuliner ini? Kalau usaha kuliner sebenarnya saya di Makassar baru, terbilang baru 2 tahun lebih. Awalnya tuh saya bisnisnya ke usaha catering kue. Catering kue ya, jadi ada relevansinya nih, semua di bidang makanan. Bidang makanan, awalnya saya bergerak itu di catering kue, kerjasama sama beberapa perusahaan. Cuman karena saya ngerasa stagnan, karena beberapa perusahaan kan memang menawarkan untuk pembayaran per bulan. Saya merasa kita kan namanya anak muda, modal nggak besar. Akhirnya saya berpikir, awalnya saya berpindah, kita ke kuliner khas Bandung, kayak semacam kue cubit, brownies, dan ternyata pangsa pasarnya kurang di Makassar. Akhirnya baru saya kepikir, saya sebenarnya saya orang Makassar juga, cuman memang lama di luar kayak gitu. Jadi saya berpikir, saya perhatikan memang daya beli atau daya makannya orang Makassar itu lebih ke asin. Mungkin nggak itu juga ya? Iya, saya lihat, saya perhatikan beberapa kali saya ikut bazar atau kayak gini, memang lebih orang Makassar atau anak muda Makassar itu lebih senang yang asin-asin sama gorengan. Itu yang saya perhatikan. Itu rame banget tuh. Rame banget gorengan. Makanya saya pikir, apa ya kira-kira? Saya sempat lihat ada teman yang jual, memang ini rame, mungkin saya bisa ikut tapi dengan varian yang lebih berbeda, dengan harga yang lebih murah. Akhirnya saya mutusin awalnya buat long potato sama egg takoyaki. Kebetulan egg takoyaki itu di Makassar yang fokus ke telur baru pertama. Cuman kalau untuk takoyaki itu banyak di Makassar, tapi dengan model dengan varian yang beda, dengan bahan yang beda. Itu saya yang bukan saya sih, mungkin ada beberapa, tapi dengan varian yang lebih luas itu kami yang keluar. Dari sini mungkin kita bisa pelajari sedikit begitu ya, bahwa memulai sebuah usaha kuliner dibutuhkan inovasi. Betul. Inovasi yang harus dilakukan agar varian yang kita jual itu berbeda dengan pada umumnya. Kalau misalnya varian yang kita jual itu sudah ada, biasanya sedikit sulit sih bersaing ya, begitu ya, karena udah ada saingannya. Tapi ketika ini benar-benar original kita yang ciptain, berarti kita, itu brandnya terkhusus ke kita begitu ya. Jadi ini egg takoyaki. Jadi dia bahannya lebih simpel sebenarnya. Kita kalau untuk takoyaki itu sebenarnya bahannya harganya lebih di atas high gitu. Istilahnya harganya lebih di atas. Cuman karena kita mungkin dengan harga 10-an ribu ke atas orang bisa makan, makanya kan bikin kita minimaliskan bahannya. Silakan dicoba, Kak. Nah, saya ingin coba nih takoyakinya. Mungkin takoyaki kita udah sering banget ya nikmatin, tapi ini ada varian yang kemudian membuat ini memiliki ciri khas sendiri. Itu artinya yang kayak ini yang tadi disebutkan ya, ikan ubusi. Sebenarnya ada beberapa yang menggunakan, cuman saya lebih ke takoyakinya, takoyakinya. Saya akan coba cicipi bagaimana rasanya. Mungkin pemirsa juga bisa lihat nih, ini isiannya udah ada sih sebenarnya ya di balik sini, dan udah kental banget nih kelihatannya. Coba kita lihat tes. Renyah, kemudian dia nggak garing ya, garing, kemudian dia lembut ya, ketika udah tersentuh di lidah rasanya lembut, jadi membuat kita pengen coba lagi nih. Sekali lagi. Campuran dalamnya udah dicampur dengan saus ya? Atau di bagian luarnya? Di bagian luarnya, memang kita ada saus khusus takoyaki, cuman memang kan ada beberapa yang keluar saus takoyaki itu non halal. Jadi kami cari memang yang halal, dan insya Allah pun kami akan produksi sendiri lagi untuk sausnya. Untuk satu box begini isinya berapa biji nih? Itu isinya 10. Dibanderol dengan harga? Dengan harga 18.000. Kalau untuk itu pun di Grab kita lebih main online gitu. Terus untuk
take away itu ke 18.000 15.000. Oh, Bahkan oke. kalau take away kita 10.000 ada. Tentunya harganya masih terjangkau begitu Terjangkau. ya? Bahkan 5.000 pun kita siapkan untuk harga 5.000. Oke, baik. Kemudian yang mozzarella stick ini, itu bahannya apa aja? Apakah secara umum sama seperti yang Secara dijual umum sama sama. orang? Secara umum sama, cuman untuk adonan lapisan luarnya yang mungkin agak beda. Karena kita kalau saya teksturnya lebih ke arah kayak pancake, yang kayak roti gitu loh Kak. Nah, seperti itu. Lebih adonannya sih agak beda sebenarnya. Oke, ini membedakan dengan yang lain begitu ya. Oke, baik. Ada varian apa aja nih untuk mozzarella stick ini? Mozzarella stick itu kita ada varian original, itu kayak campuran mayonnaise, sambal, saus ya, umumnya seperti itu. Dan selain mozzarella stick kita juga ada namanya krondok. Apa itu? Krondok itu campuran mozzarella sama sosis. Oke. Jadi hampir sama seperti itu. Oke, cuman coba kita isinya lihat aja. foto-foto mungkin, siapa tahu ada di sini yang belum sempat ditampilkan. Kita lihat dulu beberapa menu yang dijual ini seperti yang ada di meja, menunya mozzarella stick ya. Iya, betul. Oke. Ini? Oh, ini takoyaki ya, yang dibentuk ditusuk seperti ya. tadi. Kalau tadi dalam bentuk box. Ini masih sama takoyaki. Isi mozzarella. Ini dia nih, yang long yang potato. dimaksud long potato ya. Iya, betul. Oke, long potato. Ini adalah Ini stannya. yang di cabang perintis. Oke, nanti kita berbicara sekarang udah berapa cabangnya. Ada juga nih, apa nih? Tahu wali crispy. Tahu wali crispy. Waduh, banyak banget ya Iya, jenis benar. menu snacknya. Ini masih sama, takoyaki. Ini banana ball crispy. Banana ball. Banana ball supply, sorry. Oke, banyak banget ya menunya ya. Nah, ini dia beberapa menunya yang tampil di sini. Ini takoyaki juga. Oke. Sejak memulai di berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya, mulai dari bisnis usaha kuliner catering ya. Catering, Tapi khusus untuk snack ini, snack ini? Tahun ini sih Kak. Tahun ini, awal 2019. Awal 2019. Bayangkan mulai tekuni, mulai dijalankan di tahun 2019 ini, Mbak Rina kini sudah memiliki 2 stand atau 2 cabang yang sudah ditempatkan di beberapa titik di Makassar. Nah, sekarang ini cabangnya di mana aja? Di Perintis itu area Dayak. Area Dayak itu cabang pertama kita sebenarnya. Terus yang kedua tepatnya di mana ya? Di teras minimarket, teras minimarket. Dia itu dekat area Ukip. Oke, dekat Ukip ya, Ukip Paulus ya. Oke. Ukip Paulus. Kalau yang kedua itu kita daerah Borong Raya 2. Daerah Borong ya. Daerah Borong. Oke, dekat Batua, Dekat Batua Terupuli. Jadi area customer ke arah Antang, area kota lah kayak gitu. Itu sejak awal langsung membuka 2 atau Enggak, awalnya 1 dulu. berapa bulan dari mulai membuka pertama, kemudian Anda membuat cabang yang kedua? Sekitar 6-7 bulan baru 6-7 bulan. Berarti saat ini Anda sudah memperkerjakan berapa karyawan? 2 orang. Oke, bayangkan pengusaha muda nih udah memperkerjakan 2 orang karyawan. Nanti kita akan berbicara bagaimana kemudian tips-tips sebagai seorang pengusaha kuliner, apa yang harus kita perhatikan agar usaha kita ini tetap bertahan. Karena kita tahu bagaimana setiap bisa dikatakan setiap orang ada masanya, setiap menu ada masanya juga nih. Apalagi menu-menu yang biasanya hanya viral sesaat aja di media sosial, kemudian entah berapa bulan udah hilang deh, udah hilang peminatnya. Kita akan berbicara soal itu, bagaimana bisa bertahan di bisnis kuliner ini setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Memang usaha kuliner lagi menjamur di Kota Makassar. Di sepanjang jalan jika Anda mungkin sedang menuju kantor, pasti Anda melihat betapa banyaknya stand-stand yang ada di pinggir jalan, baik itu di di depan minimarket dan lain-lain. Itu memang usaha kuliner bisa dikatakan cukup menjanjikan karena setiap orang pasti butuh makan sepanjang waktu. Ya, nah tapi ada suka dukanya juga pasti ya sebagai seorang pengusaha muda yang terjun di usaha kuliner. Mbak Rina, Anda sudah bergelut di usaha kuliner dari 2 tahun yang lalu dan ternyata di Trisnack ini Anda partner ya dengan seorang teman dan Anda lebih fokus yang menjalankannya begitu. Suka duka menjadi seorang pengusaha kuliner apa sih sebenarnya Mbak ya? Suka duka itu dari awal memang daya tarik masyarakatnya itu yang memang agak susah, apalagi tipe kalau saya itu mempunyai relasi itu sedikit.
rata-rata orang viral atau terkenal usaha itu karena banyak teman. Karena mulai biasa awalnya dari teman ke teman ke teman ke teman. Dibantu untuk mempromosi dibantu endorse lah sama teman gitu. ya. Sedangkan saya bisa dibilang untuk kenalan teman itu bisa dihitung jari. Berarti Anda memiliki kekuatan di mana? Apakah promosi di media sosial? Promosi media sosial dengan saya promosi secara langsung berupa kayak bazar kayak gitu. Memang saya awalnya dari situ dan alhamdulillah akhirnya dikenal. Tapi sebenarnya kalau bantuan lebih besar itu ke media sosial. Media sosial. Memang saat ini media sosial begitu berperan begitu ya untuk memajukan usaha seseorang. Nah, Anda sendiri apa ya untuk kemudian sebagai seorang pengusaha muda, sekali lagi bahwa setiap orang ada masanya, setiap menu ada masanya juga. Itu bagaimana kemudian membuat orang-orang ini tetap bisa bertahan menjadi pelanggan Anda begitu? Apa yang Anda lakukan? Mempertahankan rasa sih, Kak. Mempertahankan rasa. Dari sekian banyak pengusaha kuliner yang saya hadirkan di tempat ini, emang fokusnya lebih kepada rasa yang menjadi jualan ya. Rasa dan varian gitu ya. Anda sudah mempekerjakan 2 orang karyawan. Kalau ingin membocorkan sedikit begitu ya, terserah Anda nih. Harganya tadi kan di atas 10 ribuan nih, sekitar 10 sampai mungkin 25 ribu kali ya harganya. Nah itu dalam sehari mampu menjual beberapa paket sih sebenarnya? Dalam sehari itu saya untuk paket berarti per menu ya? Iya, per menu. Per menu itu kalau untuk satu cabang itu saya bisa dapat sampai hampir 30-an menu. 30-an menu. Itu untuk satu cabang. Kalau untuk perintis memang kalau kita mau jujur masih ini agak turun kalau untuk diperintis. Cuman memang karena areanya yang kurang, insya Allah kita mau cari. Saya kira cukup besar juga sih, karena beberapa waktu lalu saya menghadirkan seorang pengusaha kuliner juga. Ia udah memiliki 3 stand dalam sehari sekitar 40. Kalau Mbak satu stand aja 30, berarti 2 stand sekitar 60 nih gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, banyak yang kemudian ingin terjun di dunia usaha kuliner nih. Apa yang kemudian harus menjadi perhatian selain rasa dan mempertahankan rasa tadi? Apa aja nih tips yang ingin Anda berikan sebagai seorang pengusaha muda kepada pengusaha-pengusaha pemula? Saya sih mungkin daya beli dulu kita cari. Kita istilahnya mencari tahu daya beli masyarakat itu mulai dari price harga berapa, price atau harga berapa, daya beli uangnya gitu istilahnya. Kalau itu Anda teliti, kalau di Makassar kisaran berapa sih? Bocorin dong. Kalau saya perhatikan kalau sudah di atas 20 udah mulai kurang peminatnya ya. Sekali. Makanya saya menawarkan harga di atas 15 saja udah kurang. Udah kurang sebenarnya, karena yang saya perhatikan kita tidak mau istilahnya saya pun atau mungkin kakak pun kalau ada yang murah enak kenapa enggak? Betul. Seperti itu. Jadi apa ya, pandangan dari Mbak Rina ini mungkin cukup benar ya kalau di Kota Makassar ini. Kalau kita lihat banyak orang yang kemudian memilih jajanan atau kuliner yang murah tapi mengenyangkan. Murah tapi mengenyangkan begitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan tadi Mbak Rina, selain mempertahankan rasa yang menjadi jualan, kita juga harus melihat bagaimana market kita begitu ya, bahwa di orang Makassar itu ternyata lebih senang dengan harga-harga di bawah 20.000, yang penting bisa mengenyangkan begitu ya. Itu ketika Anda memulai usaha jangan memulai dengan harga yang begitu tinggi. Apalagi selain itu Mbak, itu aja mungkin. Jangan pelit rasa. Jangan pelit rasa ya. Ya sekali-sekali kasih bonus juga pada pelanggannya ya. Makanya kita itu tiap minggu itu selalu ngadain promo. Promo ya. Promo buy 2 get 1, buy 2 get 1 kayak gitu. Karena sebenarnya itu menarik pembeli, karena itu yang saya alami secara. Jadi biasanya saya pembeli untuk secara online itu nggak lebih dari 10. Itu sekarang saya dapat lebih dari 10. Gara-gara mencoba memberikan promo. Dan jangan takut dan jangan pelit untuk berani keluarin uang untuk promosi gitu. Baik. Jadi sekali lagi rasa, kemudian kisaran harga, kemudian kasih promo, itu akan membuat orang jadi tertarik begitu ya. Baik, selanjutnya di mana kita bisa mendapatkan menu-menu yang ada di sini? Sekali lagi bisa disampaikan 2 cabang jadi mana aja, media
sosialnya di mana dan kontak personnya, silakan. Untuk cabangnya, untuk bagi daerah Perintis bisa dapat dekat kampus UKIP. Dia depan Indomaret, saya sebut nggak apa-apa ya. Depan Indomaret itu setelah, kalau dari Dayak setelah Toko Semeru. Toko Semeru. Kalau untuk cabang kedua kita ada di Borong Raya 2. Kalau mau secara online bisa by Grab online. Itu kita ada Trisnacks Perintis dan Trisnack Borong. Tulisannya gimana? 3SNAX. 3SNAX. Jadi Trisnack ini. Kemudian kontak person mungkin atau dan media sosial. Media sosial Instagram kita sama 3Snacks, 3SNAX. Dan kalau untuk mau mesen atau mau nanya-nanya by WA bisa langsung 0821 49 151 743 atau 021 96 162 342. Dan kita pun juga melayani seumpamanya ada yang mau berniat usaha membantu, tapi ini kita bisa bantu. Baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan menginspirasi para pemirsa di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan usaha kulinernya makin sukses dan juga Anda terinspirasi mulai membuka usaha kuliner begitu ya. Terima kasih Mbak Rina sebagai seorang owner atau pemilik dari Trisnack sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Saya akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan kami di sini. Saya pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sukses. Sampai jumpa.